Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Vinaflaser Teknisi Ponsel C2N. Oke ya, di sini saya ingin eh, bahas tentang ini ya, Poco M3, yaitu mati total ya, membahas Poco M3 yang mati total agar tidak auto balik atau enggak kambuh penyakitnya, itu gimana caranya? Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang itu ya, agar tidak kembali atau auto balik ketika tidak kembali kambuh ya, ketika dimatikan ulang atau di restart atau diupdate agar tidak kambuh kembali ya. Tapi sebelumnya di sini saya mau cerita dulu ya. Sebelum saya jelaskan, saya mau cerita dulu tentang HP ini. Karena HP ini tuh udah lama saya servis ya. Sebetulnya sudah lama saya servis dan saya uji coba juga udah lama, karena ingin tahu apakah memang betul-betul kambuh apa tidak ya. Dan juga udah bolak-balik ini saya servis sebetulnya, karena sering kambuh ya, jadi saya bolak-balik saya servis. Nah, ini saya ingin menjelaskan ya agar tidak kambuh lagi. Tapi sebelumnya ini saya mau cerita dulu ya. Ini hasil dari hasil dari riset ya. Hasil dari riset saya. Jadi gini, HP ini itu sebelum pertama kali masuk itu ya Matot Detek 9008. Nah, kemudian saya ACP ini, IC kecil ini ya, IC kecil ini, yaitu dengan kode U3801 kalau di skema ya, U3801 itu hidup kembali, tapi tidak lama kemudian, kalau nggak salah itu 7 harian, itu dia balik lagi, yaitu mati total dan detek 9008. Nah, kemudian setelah itu saya ganti juga IC powernya, PMI-nya ini juga saya ganti, hidup juga hanya bertahan 1 mingguan kalau nggak salah ya, 7 harian hanya bertahan segitu, balik lagi, yaitu detek 9008. Kemudian nah, setelah itu saya ganti lagi ya, coba saya ganti lagi, kemudian saya ACP, saya cetak, saya angkat, dan saya cetak lagi CPU plus UFS-nya, sembuh, cuman hanya bertahan 7 hari lagi, hanya 7 hari sudah kambuh kembali. Nah, setelah kambuh itu sudah tidak detek 9008 lagi, bahkan terkadang hidup, terkadang tidak ya, terkadang mau hidup, terkadang tidak. Kalau mau hidup itu hanya 1 hari hidup, tapi kemudian mati lagi, itu sudah nggak bisa hidup lagi, kecuali dipanasi IC ini ya, IC kecil ini. Itu kalau dipanasi dia mau hidup lagi, yaitu IC dengan kode U3801 ini ya. Kalau dipanasi itu bisa hidup. Itu saya biarkan dulu, hidup mati lagi. Nah, setelah itu saya panasi lagi, ternyata sudah tidak mau hidup lagi. Ternyata sudah tidak mau hidup lagi. Ini saya panasi, saya cetak ulang ya, untuk IC ini saya cetak ulang juga tidak mau hidup kembali. Tetap matot dan detek 9008 ya. Ini saya cetak ulang. Kemudian saya ganti ya, IC ini saya ganti, baru hidup normal kembali. Ya, seperti biasa normal kembali, dan sudah saya uji coba, ternyata tahan lama ya, ternyata tahan lama, dan IC ini saya ganti. Nah, untuk cara mengatasi agar tidak kambuh kembali itu bagaimana caranya? Yaitu pertama yang harus dilakukan, harus ganti IC ini ya. Jangan dicetak ulang atau jangan dipanasi saja. Atau jangan dicetak ulang atau dipanasi saja. Ini untuk
pojok M3 ya. Kalau 9T biasanya awet kalau dipanasi saja. Jadi untuk pojok M3 ini, IC kecil ini U3801 dalam kodenya, itu harus ganti agar awet ya, harus diganti. Itu satu pertama, itu IC ini harus diganti biar awet. Yang kedua itu yaitu di bagian jalur yaitu C yang ada di jalur boot CAP ya, boot CAP itu wajib diganti juga. Yang kedua itu ganti kapasitor ini, kecil ini, kapasitor ini, yaitu di jalur bagian boot CAP. Ini wajib diganti. Karena ternyata saya cek itu, kalau dengan menggunakan pengecekan hambatan, itu normal ya. Normal ya untuk komponen kapasitor ini, normal saja. Dan komponen ini dipasang secara seri ya, secara seri. Dan ukuran hambatannya itu normal. Cuman ukuran kapasitor ini menjadi molor ya, melar ya, menjadi melar yang aslinya ukurannya yaitu adalah berapa ya? 27 ya, 27 nanofarad ya, nanofarad. Saya cek ternyata kapasitor ini itu menjadi 40 nanofarad. Menjadi 40 nanofarad yang aslinya kalau di skema itu 27 ya, 27 nanofarad. Tapi ini saya cek, mesin ini saya cek ternyata sudah melar komponen ini ya, komponen jalur bagian boot CAP-nya. Jadi saya ganti sekalian biar awet ya. Kalau nggak awet ya pastinya dia akan kalau nggak diganti mungkin akan kembali lagi karena ini sudah melar ya, sudah melar nilainya, nilai kapasitor ini sudah tidak sesuai ukuran ya, melar alias melar. Karena boot CAP ini fungsinya ya untuk boot ya, untuk boot tegangan pastinya itu biasanya 8 biasanya itu 8 volt ya, biasanya itu 8 volt. Kemudian untuk kapasitor yang ada di sini dan di sini di sebelah IC kecil ini ya, IC kecil ini dibuang atau tidak itu tidak masalah, atau diganti juga tidak masalah ya, dibuang atau diganti nggak masalah. Yang penting yang ini ya, pertama IC kecil ini diganti dan bagian kapasitor ini boot CAP-nya juga diganti sekalian ya. Tapi ya dicek juga dulu sebelum diganti apakah melar apa tidak. Kalau melar wajib diganti ya untuk komponen kapasitor ini ya, boot CAP ini. Kemudian untuk bagian jalur fibat di sini juga saya buang ini. Ini saya buang juga dioda ini. Dioda yang ada di jalur fibat ini saya buang juga ya ini. Jadi ini sudah saya tes ternyata ini awet ya. Sudah 1 minggu lebih ini tidak kambuh ya. 1 minggu lebih ini sudah tidak kambuh lagi setelah saya ganti ini ya. Setelah saya ganti ini IC ini dan kapasitor ini ya, kapasitor ini bagian jalur boot CAP-nya dan juga IC ini, IC kecil ini saya ganti ternyata tidak kambuh kembali. Sinyal juga aman, kamera juga aman ya, tidak ada masalah. Terus yang ketiga itu jalur VPH powernya juga harus dicek juga ya. Kapasitor yang ada di jalur VPH power itu harus dicek juga ya, bukan dicek hambatannya, tapi dicek nilai kapasitornya ya. Nilai kapasitornya itu dicek juga, yaitu setelah lilitan ya, setelah lilitan atau di bagian dioda ya, setelah lilitan, setelah ini ya. Nah ini dioda ini jalur VPH power ya, yang ini jalur VPH power.
Ini komponen kapasitor jalur VPH power juga dicek juga ya, nilai aslinya itu berapa ya. Itu juga perlu karena kapasitor jalur boot CAP ini kan diseri dengan VPH power ya. Jadi jalur boot CAP itu diseri dengan kaki VPH power atau VSW charger ya, atau VSW charger atau VPH power diseri dengan ini. Karena bisa jadi VPH powernya juga masalah, kemudian boot CAP-nya juga bermasalah juga. Jadi intinya pertama, agar tetap awet, nggak kambuh, nggak auto balik 9008 lagi, itu pertama yang harus diganti adalah IC kecil ini ya, wajib diganti. Kemudian cek bagian jalur boot CAP-nya dan juga bagian VPH power ya. Itu yang harus dicek ya. Jika nilainya melar maka harus diganti sekalian ya untuk kapasitornya. Ya biasanya itu kapasitor yang boot CAP-nya yang melar nilainya. Jadi harus diganti sekalian. Oke ya. Ini pengalaman dari saya, semoga ini sedikit membantu bagi teman-teman yang mempunyai kendala yang sama seperti saya, khususnya yaitu Poco M3 ya, Poco M3 ya. Poco M3 ini memang suka matot detek 9008. Jadi agar awet, maka yang harus dilakukan adalah penggantian IC kecil, yaitu dengan kode yang di skema yaitu U3801 ya. Kode U3801 kalau di skema. Kemudian lanjut diganti sekalian juga yaitu kapasitor boot CAP-nya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.